di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berjalan bersama tanpa mengenal. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lukas 24 ayat 15 dan 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, setelah bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus masih tinggal di dunia selama 40 hari. Mengapa Ia tidak langsung naik ke sorga? Ia memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk membuktikan bahwa kebangkitannya sah menurut hukum. Kedua, Tuhan Yesus ingin memulihkan keadaan para murid-Nya sebelum Ia naik ke sorga. Dan yang ketiga, untuk mempersiapkan para murid menerima amanat agung melanjutkan misi Allah di tengah-tengah dunia. Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, dan salah satunya kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung di Emmaus. Salah satu di antara mereka bernama Kleopas. Mereka adalah murid Yesus dan berjalan bersama Yesus, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mengapa demikian? Secara lebih mendalam kita akan memperhatikan beberapa hal penting di dalam bagian firman Tuhan ini. 1. Penyebab mereka tidak mengenal Kristus. Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Yang membuat seseorang tidak mengenal Allah adalah ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu pemahaman yang salah tentang Mesias ayat 21. Kleopas menyatakan bahwa mereka berharap Kristus adalah seorang yang dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Pemahaman ini sangatlah keliru karena Tuhan Yesus datang dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Ayat 25. Ketidakpercayaan terhadap firman Allah. Berkali-kali firman Tuhan disampaikan bahwa Kristus memang akan mati dan bangkit. Tetapi semuanya itu tidak diperhatikan oleh para murid. Bahkan walaupun Kristus sudah bangkit, mereka tetap tidak percaya. Hal ini membuat Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." 2. Bagaimana dapat mengenal Kristus? Ada 2 hal yang terjadi agar seseorang dapat mengenal Kristus. Pertama, dari sisi Kristus. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 45. Tuhan Yesus mengingatkan Kleopas dengan suatu tindakan yang biasa dilakukan Tuhan Yesus, yaitu memecahkan roti dan mengucapkan berkat. Ayat 30. Kedua, dari sisi manusia. Kleopas mengundang bahkan mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal dengan mereka. Hal ini menggambarkan kerinduan Kleopas untuk mengenal firman Allah. Titik awal seorang dapat mengenal Allah adalah dengan datang kepada Kristus dan mengalami kelahiran baru. Allah memberi dirinya untuk dikenal. Manusia haruslah merespon kasih Allah dengan datang dan membuka hati bagi Tuhan Yesus. 3. Akibat mengenal Kristus. Ada 2 akibat. Pertama, hati mereka berkobar-kobar. Ayat 31. Mereka begitu bersuka cita ketika mereka mendengar firman Tuhan. Kedua, mereka begitu bersemangat untuk menyampaikan berita sukacita yang baru saja mereka alami. Mereka langsung bangun dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan dengan penuh semangat, mereka menceritakan apa yang baru saja mereka alami kepada murid-murid yang lain. Sahabat Iktus, ilah zaman ini menghalangi kita untuk mengenal siapa Yesus. Pengharapan yang hanya bersifat manusiawi seperti mengikut Yesus agar mendapat kekayaan, kedudukan, dan reputasi terlalu dangkal jika pengharapan kita hanya kepada hal-hal yang bersifat sementara, karena sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan bagi kita berkat kekal yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harapan duniawi.
Saya seringkali tidak sungguh-sungguh ketika mendengar firman Tuhan. Bahkan tidak jarang saya mengeraskan hati dan pura-pura tidak tahu firman Tuhan dan tetap tinggal di dalam kebebalan saya. Saya berjalan bersama Tuhan, tetapi tanpa saya mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Keinginan duniawi yang bersifat sementara lebih sering menguasai hati dan pikiran saya daripada pengharapan yang bersifat kekal. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa ilah zaman yang seringkali menghalangi mata rohani saya untuk mengenal Yesus? Bagaimana cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saya dan bagaimana respon saya? Apa yang saya alami setelah mata saya terbuka untuk mengenal Yesus? Ya Tuhan Yesus, biarlah mata saya terbuka untuk melihat-Mu melalui setiap firman yang disampaikan kepada saya. Berilah telinga seorang murid yang rela belajar dan menaatinya. Bahkan ketika saya melewati berbagai dinamika kehidupan, berilah kepekaan pada saya untuk selalu mengingat-Mu dan bertanya, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan melalui peristiwa ini. Bakar gairah saya ya Tuhan untuk berkobar dalam pemberitaan kabar baik, hingga orang lain pun mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.